Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu saya sampaikan bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi pada saat keuangan daerah itu dikelola di daerah, maka kepala daerah lah yang memegang sebagai pengelola keuangan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang pengelolaan keuangan negara, di situ disebutkan di pasal 6 bahwa Presiden selaku kepala pemerintah termasuk juga sebagai pemegang kekuasaan di bidang pengelolaan keuangan negara, ini memegang peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan dalam pelaksanaannya, Presiden ini menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah itu kepada gubernur, bupati, dan wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan juga mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berada di kepala daerah. Nah, dalam pelaksanaannya kita juga harus memfokuskan pada pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah dan kita juga harus memperhatikan skala prioritas. Maka alokasi anggaran tiap daerah itu ditentukan berdasarkan target kinerja masing-masing dari OPD. Nah, oleh karena itu kita mengenal dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya di dalam pengelolaan keuangan daerah, kita mengenal prinsip money follow program. Artinya uang itu mengikuti program yang ada. Dan selama ini kita mengenal bahwa keuangan itu mengikuti dari program yang sudah ditetapkan. Program kegiatan itulah yang kemudian dianggarkan, yang dianggarkan itulah kemudian yang dilaksanakan, yang dilaksanakan itulah kemudian yang dipertanggungjawabkan. Dan daerah juga harus mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, termasuk juga menyinkronkan seluruh pencapaian sasaran program daerah dalam APBD-nya dengan program pemerintah. Dan dari semua itulah yang kemudian dilaporkan realisasi pendanaan terkait dengan penugasan dan juga pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh daerah. Nah, kita mengetahui bahwa di dalam pelaksanaan APBD, kita mengenal adanya pendapatan, ada belanja, dan ada penerimaan pembiayaan. Tadi Pak Sestama juga sudah menyampaikan bahwa peran pengadaan barang dan jasa sangat penting, khususnya dalam rangka mendorong percepatan realisasi anggaran, termasuk juga peningkatan pendapatan asli daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga untuk bisa memastikan keberhasilan pembangunan dan perbaikan pelayanan publik, kemudian peningkatan perkembangan UMKM, dan pada akhirnya nanti untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pengelolaan keuangan, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun penerimaan pembiayaan, ini menjadi sangat penting untuk bisa dilakukan peningkatan kapasitas, baik dari sisi organisasi maupun dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan hari ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk terus dapat mengupdate kebijakan, mengupdate regulasi, dan juga dalam rangka literasi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, di dalam APBD, selain APBD ditetapkan harus tepat waktu, dalam pelaksanaannya di APBD juga dapat dilakukan perubahan anggaran, dapat dilakukan juga pergeseran anggaran, dan ini dilakukan pada saat APBD sudah berjalan. Jadi di dalam 1 tahun APBD, kita semua mengetahui ada perubahan APBD yang dilaksanakan dalam 1 tahun hanya 1 kali, dan kemudian di dalam perjalanannya APBD itu juga bisa dilakukan pergeseran anggaran. Jadi perubahan APBD dan pergeseran anggaran ini bisa dilakukan manakala diperlukan. Perubahan APBD dilaksanakan 1 tahun sekali, namun juga tidak harus dilaksanakan. Ini juga nanti terkait dengan pengadaan barang dan jasa.
karena perubahan APBD juga akan diikuti dengan pengadaan barang dan jasa dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian di dalam perubahan APBD, di luar perubahan APBD yang rutin dilakukan, juga bisa dilakukan pergeseran anggaran. Pergeseran anggaran ini bisa dilakukan pergeseran antar objek belanja, antar rincian objek belanja, atau antar sub rincian objek belanja di internal OPD itu, tapi juga bisa dilaksanakan pergeseran anggaran itu dalam rangka keadaan darurat dan mendesak yang sumbernya itu bisa berasal dari belanja tidak terduga, bisa dari penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan, dan kemudian yang berikutnya bisa memanfaatkan uang kas yang sedia. Nah, kalau perubahan APBD dilakukan dengan perubahan perda tentang APBD, namun kalau pergeseran anggaran dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan seluruh pejabat fungsional BPJ di seluruh Indonesia. Nah, dalam melaksanakan tugas, kepala daerah itu mempunyai kewenangan antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat. Ini dasarnya adalah di Undang-Undang 23 tahun 2014 di pasal 65. Ini juga diperkuat dengan dasar hukum di PP 2 tahun 2019 di pasal 4. Semangatnya sama, bahwasanya kepala daerah mempunyai kewenangan antara lain mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Dan itu juga masih diperkuat lagi dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 di pasal 28. Di slide berikutnya, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Jadi dalam keadaan darurat, anggaran yang belum ada itu bisa dilaksanakan pengeluaran. Ini tidak terbiasa. Ini yang keluar dari pakem yang sebenarnya. Tetapi dasar hukumnya juga cukup kuat. Kalau dalam rumusan penganggaran kita, bahwa yang direncanakan itulah yang dianggarkan, yang dianggarkan itulah yang dibelanjakan atau dikeluarkan atau dilaksanakan, dan itulah kemudian yang dipertanggungjawabkan. Nah, dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Yang itulah tadi yang saya sampaikan, itulah yang kemudian dilakukan dalam perubahan APBD atau disahkan dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. Nah, pengeluaran yang termasuk tadi pengeluaran yang dalam keadaan darurat inilah yang kemudian ini juga bisa dilakukan untuk keperluan mendesak yang kriterianya tentu ini dicantumkan di dalam Perda tentang APBD. Nah, terkait dengan pengeluaran yang darurat dan mendesak ini, kita untuk di daerah dalam pengelolaan keuangan daerah, kita sering sekali mendengar tentang belanja tidak terduga atau BTT. Kementerian Dalam Negeri sering sekali mengeluarkan surat edaran penggunaan BTT. Sering sekali untuk keperluan bersumbernya bisa dari BTT. BTT adalah atau belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tadi disampaikan, yang ini bisa dilakukan oleh kepala daerah atau oleh pemerintah daerah. Jadi dalam keadaan tertentu, kepala daerah dapat mengambil tindakan tertentu tadi, dapat menggunakan kewenangannya, kemudian tadi pemerintah daerah dapat mengeluarkan atau dapat melakukan pengeluaran yang belum ada anggarannya, yang itulah kemudian bersumber antara lain dari BTT ini. Apabila BTT ini kurang, maka di ayat berikutnya, di ayat 2 di situ disebutkan, dapat berasal dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan, serta juga pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan. Kalau masih kurang lagi, itu bisa berasal atau bisa memanfaatkan uang kas yang tersedia. Inilah mekanisme di dalam pengelolaan keuangan yang di luar pengelolaan keuangan yang rutin, yaitu dalam kondisi darurat dan mendesak. Nah, pertanyaannya apa kondisi darurat dan mendesak itu?
di pasal 69 PP 12 tahun 2019, di situ dijelaskan, kemudian diuraikan dengan sangat jelas bahwa keadaan darurat keperluan mendesak itu antara lain bisa dilakukan pergeseran anggaran dan juga bisa saja langsung dari akun ataupun bisa langsung dari anggaran yang ada di BTT itu. Jadi bisa berasal dari BTT langsung, namun bisa juga dilakukan pergeseran anggaran yang digeser ke OPD terkait. Jadi bisa dengan pembebanan langsung, bisa juga dengan melakukan pergeseran anggaran. Nah, yang bisa menggunakan BTT itu apa saja? Tadi disebutkan belanja tidak terduga itu bisa untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak. Selama ini BTT hanya dipahami hanya untuk bencana saja. Banyak daerah yang tidak paham tentang penggunaan BTT, banyak BTT-nya hanya dianggarkan sedikit, tapi juga banyak BTT yang tidak digunakan sampai akhir tahun. Padahal fungsi BTT ini sangat penting, yaitu bisa digunakan bukan hanya untuk bencana, tetapi untuk kondisi atau keadaan darurat dan keperluan mendesak. Nah, keadaan darurat itu apa saja? Ya, antara lain adalah bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, atau kejadian luar biasa. Jadi di luar bencana alam bisa menggunakan BTT, bencana non-alam bisa menggunakan BTT, bencana sosial ataupun kerusuhan ataupun kejadian yang lain yang luar biasa, yang tidak rutin, yang tidak bisa diprediksi sebelumnya, itu bisa juga menggunakan BTT. Keadaan darurat yang bisa menggunakan BTT antara juga pelaksanaan operasi dan pencarian. Operasi pencarian dan pertolongan. Ada orang hilang, orang tenggelam, orang tertimbun. Nah, itu bisa menggunakan BTT karena tentu anggaran untuk itu tidak dianggarkan karena juga belum tentu ada orang hilang ataupun orang tenggelam ataupun orang tertimbun. Namun kalau yang hilang itu suami atau istri atau pacarnya tentu tidak bisa menggunakan BTT ya. Nah, iya, jadi BTT ini untuk masyarakat yang dalam kondisi bencana atau kejadian yang tidak terduga. Nah, keadaan darurat juga bisa dilakukan ataupun bisa bersumber dari BTT, yaitu karena kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Nah, ini tentu juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jadi bisa saja ada sekolah, ada puskesmas, ada rumah sakit, atau sarana prasarana lain yang dapat mengganggu pelayanan publik yang tadinya belum dianggarkan, ini bisa dilakukan pergeseran anggaran, bisa bersumber dari BTT, apabila BTT-nya habis bisa dari hasil-hasil lelang dan kegiatan tadi, apabila juga habis bisa bersumber dari uang kas yang tersedia. Jadi bisa saja ini nanti adalah kegiatan baru yang tidak dianggarkan di dalam APBD murni. Bisa saja perubahan ini, pergeseran ini dilakukan di awal tahun, di pertengahan tahun, atau di akhir tahun setelah APBD perubahan. Jadi keadaan darurat yang lain yang bisa dianggarkan dari BTT, yang bisa dilakukan pergeseran anggaran adalah kerusakan sarana prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Nah, kemudian apa itu keperluan mendesak? Keperluan mendesak adalah yang pertama kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia di tahun anggaran berjalan. Jadi ada kebutuhan dalam rangka pelayanan dasar di tahun anggaran berjalan, misalnya sekarang ini kita sudah masuk 2026, di 2026 ini belum dianggarkan, maka bisa diambilkan dari BTT, bisa dilakukan pergeseran anggaran. Nah, keperluan mendesak yang lain apa? Yaitu belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Ada belanja pegawai, kemudian ada pembayaran telepon, air, listrik, atau tali. Itu bisa juga diambilkan dari BTT, bisa dilakukan pergeseran anggaran, manakala belum tersedia anggaran di tahun anggaran berjalan. Keperluan mendesak yang lain apa? Yaitu pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Jadi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya tentu tidak bisa dianggarkan, maka itu bisa menggunakan BTT.
Misalnya apa kejadian yang di luar kendali pemerintah daerah ini? Misalnya dulu ada COVID. Pada saat awal-awal COVID itu kejadiannya tidak diduga, kejadiannya tiba-tiba. Kita ingat tahun itu seluruh anggaran kita fokuskan untuk penanganan COVID, misalnya gitu. Namun di tahun-tahun anggaran berjalan, di tahun-tahun berikutnya, di anggaran tahun berikutnya itu kita bisa anggarkan, gitu ya, bisa kita anggarkan di sana. Nah, kemudian yang lain, yang misalnya contoh kejadian luar biasa, misalnya inflasi. Inflasi pada awal-awalnya dulu. Inflasi datangnya pada saat itu juga tidak diduga, maka bisa dilakukan pergeseran anggaran. Namun apabila sudah menjadi kegiatan rutin, menjadi kejadian rutin, maka itu sudah bisa dianggarkan di OPD masing-masing. Keperluan mendesak yang lain yaitu amanat peraturan perundang-undangan. Jadi manakala ada peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penganggaran, mengharuskan dilakukan pergeseran, mengharuskan harus ada penambahan, mengharuskan ada pengurangan atau ada regulasi harus efisiensi seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ini juga bisa dilakukan pergeseran anggaran. Jadi pergeseran anggaran bisa dilakukan sebelum perubahan APBD maupun setelah perubahan APBD. Kemudian keperluan mendesak yang lain adalah keperluan daerah lainnya yang apabila ditunda dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Jadi misalnya apa? Misalnya ada sekolah yang hari ini, saat ini, detik ini ada plafon yang rusak. Namun kalau kita menunggu di akhir tahun, apalagi menunggu penganggaran tahun depan, bisa roboh, bisa lebih banyak lagi kerusakannya, bisa lebih besar lagi biayanya, maka ini bisa dilakukan pergeseran anggaran. Nah, maka panitia barang dan jasa, pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa juga harus bersiap-siap. Tiba-tiba harus melakukan pengadaan barang dan jasa yang tadinya belum ada anggarannya. Gitu. Loh, ini kok kita harus mengadakan barang dan jasa padahal yang sebelumnya kan tidak ada. Nah, ini sejarahnya dari sini. Kemudian dari pengeluaran yang apabila ini tadi tidak dilakukan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Inilah yang kemudian bisa dilakukan pergeseran anggaran. Atau mungkin ada jalan yang terkikis sedikit, kalau dibiarkan akan semakin banyak. Ini bisa dilakukan pergeseran anggaran, bisa sumbernya dari BTT atau dari sisa lelang sisa kegiatan atau juga dari uang kas yang tersedia. Nah, pemahaman ini perlu menjadi pemahaman bersama. Jadi manakala nanti ada di daerah mempertanyakan tentang ini, maka teman-teman, Bapak Ibu dari jabatan fungsional PPBJ juga bisa menjelaskan sehingga kita semua bisa melakukan langkah-langkah dan juga melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, kalau kita tadi melihat perubahan APBD, kemudian kita melakukan pergeseran anggaran, di paparan ini juga ada kondisi-kondisi tertentu, ada keadaan tertentu, ada prosedur tertentu yang menjelaskan bagaimana perubahan anggaran itu dan juga bagaimana pergeseran anggaran yang dilakukan. Saya tidak usah jelaskan secara detail, namun nanti di paparan nanti bisa dibaca, bisa menjadi pegangan, bisa menjadi bahan kajian, menjadi bahan diskusi dalam pelaksanaan di daerah, termasuk di dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, terkait dengan pelaksanaan APBD dan pelaksanaan APBD inilah yang kemudian di dalamnya itu ada pengadaan barang dan jasa. Kita tahu dalam mekanisme APBD ada perencanaan mulai dari musrenbang, kemudian ada penganggaran, setelah penganggaran kemudian ada pelaksanaan, setelah pelaksanaan itulah nanti ada pertanggungjawaban. Nah, saya juga perlu menyampaikan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sestama, bahwa pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap percepatan realisasi anggaran. Nah, kita akan melihat dulu bagaimana kondisi realisasi APBD tahun 2021
yang lalu. Ya, pelaksanaan APBD 2025 yang lalu. Nah, bisa ditampilkan di situ. Coba digeser atasnya itu biar saya juga bisa melihat di fotonya, di gambarnya itu, biar saya bisa lihat. Nah, iya. Inilah kondisi gambaran realisasi APBD yang ini adalah realisasi pendapatan untuk provinsi, kabupaten, kota. Datanya yang kami peroleh pada tanggal 5 Januari yang lalu. Tentu ini masih bisa bergerak. Jadi dari sisi pendapatan di provinsi dan kabupaten kota di tahun 2025 itu sebesar 91,67%. Sementara di tahun 2024 itu ada 97,26%. Nah, tahun ini masih lebih rendah dibandingkan tahun yang lalu. Dan mudah-mudahan ini nanti masih bisa terkejar. Ini dari sisi pendapatan. Kemudian kita lihat lagi dari provinsinya. Nah, inilah provinsi dengan realisasi pendapatan mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Yang kiri yang warna hijau ini adalah yang tertinggi, yang merah ini adalah yang rendah. Yang rendah ini dimaksudkan berada di bawah rata-rata provinsi. Warna kuning itu rata-ratanya. Jadi yang di atas rata-rata provinsi atau sama dengan rata-rata provinsi yaitu Provinsi Bali, itu realisasi pendapatannya 109,78%. Kemudian Provinsi Gorontalo 106,86%. Kemudian Kalimantan Selatan 105,26%. Kemudian Jawa Timur 4,07%. Maluku Utara 101,48%. Yang lainnya ada 100% lebih dan yang paling rendah adalah Provinsi Papua Barat 83,60%, kemudian Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Riau, Lampung, Maluku, dan Kalimantan Tengah. Ini realisasi pendapatan tahun 2025. Kemudian kalau kita lihat kabupaten, realisasi pendapat dari kabupaten. Slide berikutnya kita melihat Kabupaten Sumbawa Barat ini yang tertinggi 140,87%, ya, ini luar biasa. Jadi hampir 150. Kemudian ada Hulu Sungai Selatan 118,07%. Kemudian Kabupaten Tanah Laut itu ada 117,57%, 53%. Kemudian ada Kabupaten Banjar, kemudian Hulu Sungai Utara, Tanah Bumbu, kemudian Tabalong, dan seterusnya. Ini yang tertinggi. Sementara yang paling rendah yaitu Aceh Tenggara. Aceh Tenggara itu 62,9%, kemudian Halmahera Utara 63,31%, kemudian Kabupaten Yalimo itu 66,02%, Tali Abu 67,34%, dan seterusnya. Ini dari sisi realisasi pendapatan untuk kabupaten. Sementara untuk kota, kita bisa lihat kota di slide berikutnya. Ya, ini dari sisi realisasi pendapatan. Yang tertinggi ada di atasnya. Realisasi pendapatan kota. Nah, ini dia. Ini kota dari Kota Banjarbaru misalnya 120,89%, Kota Denpasar 105,0%, kemudian 0,6% ya. Kemudian Banjarmasin, Kota Kediri, Kota Tangerang Selatan, Kota Yogyakarta, dan Probolinggo ini termasuk yang tertinggi di atas rata-rata nasional, di atas rata-rata kota. Kemudian yang paling rendah itu Dumai, Kabupaten Kota Lubuk Linggau, Lok Sumawe, Bandar Lampung, Kota Langsa, dan Kota Sorong. Itu antara lain yang terendah. Kemudian kita coba lihat dari sisi belanja. Realisasi belanja kita dari tingkat nasional ya, yang baik provinsi maupun kabupaten kota, realisasi belanja di bulan ini sampai dengan 31 Desember, data kami dapatkan pada tanggal 5 Desember yang lalu,
yaitu untuk 2025 realisasi belanja seluruh Indonesia, seluruh belanja daerah seluruh Indonesia, provinsi dan kabupaten kota sebesar 82,42% di tahun 2025 ini, dan 2024 yang lalu 91,72%. Jadi ada penurunan. Mudah-mudahan ini nanti sampai dengan berakhirnya penghitungan, berakhirnya realisasi APBD ini nanti bisa meningkat lagi. Coba kita lihat bagaimana kondisi realisasi APBD di tingkat provinsi. Nah, kalau di provinsi dari sisi realisasi belanja yang tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, 94,37%. Kemudian Provinsi Maluku Utara, 93,40%. Ya, kemudian belanjanya Maluku Utara 92,66%, Jawa Timur 92,65%, Gorontalo 92,51%. Yang warna hijau dan warna merah ini adalah realisasi belanja. Yang warna kuning, itu garis kuning, itu adalah rata-rata belanja tingkat provinsi. Dan yang warna biru itu adalah realisasi pendapatan. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa daerah yang realisasi pendapatannya tinggi, tetapi realisasi belanjanya rendah. Yang mencolok itu di Bali misalnya. Bali itu realisasi belanjanya 84,10%, realisasi pendapatannya 109,78%. Berarti masih banyak uang yang tersisa di tahun 2025 yang lalu. Sementara yang melampaui belanjanya, melampaui pendapatannya adalah Provinsi Papua Barat. Provinsi Papua Barat realisasi belanja 86,57%, tetapi kemudian pendapatannya 83,60%. Ini berarti terjadi defisit. Dari sini kita mengetahui bahwa realisasi belanja di tingkat provinsi rata-rata 84,47%. Ini tentu juga terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalau kita lihat realisasi belanja di kabupaten, di slide berikutnya, yang tertinggi adalah Kabupaten Majalengka, itu 96,67% yang warna hijaunya. Kemudian pendapatan yang di atas itu ya 100%, 83, berarti uangnya masih ada. Begitu juga realisasi belanja kabupaten tertinggi yang kedua adalah Kabupaten Tangerang, kemudian Kabupaten Sumedang, Kabupaten Sukabumi, Probolinggo, kemudian Kabupaten Sidrap. Nah, kemudian yang terendah kalau kita lihat di sisi kiri adalah yang terendah Kabupaten Dogiai, realisasi belanjanya 52,05, kemudian Kabupaten Taliabu, Pulau Taliabu itu 55,76%, kemudian Muaro Jambi juga masih rendah, dan kita yang mencolok di sisi kabupaten ini yang pendapatannya tinggi tapi realisasinya rendah itu adalah Kabupaten Kutai Barat. Jadi Kabupaten Kutai Barat ya belanjanya itu 61,42%, tapi realisasi pendapatannya 100%, 100,97%. Ini artinya uangnya masih banyak yang tersisa dan realisasi belanjanya rendah. Ini kabupaten ya. Jadi provinsi, kabupaten, kota tadi sudah kita lihat. Nah, inilah yang kemudian sering kita bahas, sering kita diskusikan, bahwa realisasi belanja di pemerintah seringkali rendah dan juga rendah di awal tahun, namun nanti melonjak di akhir tahun. Ini terjadi baik di kementerian lembaga maupun yang ada di pemerintah daerah. Oleh karena itu kita juga perlu melihat apa penyebab dari rendahnya realisasi belanja ini. Coba bisa dibuka paparannya. Yang pertama penyebab rendahnya rilis ini juga terkait dengan pengadaan dan barang dan jasa. Yang pertama adalah keterlambatan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, yang hari ini masih ada beberapa daerah yang DPA-nya masih belum ada, masih belum punya DPA, sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan.
Ini juga bisa diikuti juga yang sebelum di PA juga penetapan APBD yang terlambat. Jadi ada penetapan APBD-nya terlambat, kemudian yang kedua keterlambatan dalam penetapan DPA. Nah, yang ketiga salah satu penyebab lambatnya realisasi itu adalah pelaksanaan lelang yang terlambat. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Baik tugas dari OPD, dari pimpinan daerah, maupun khususnya juga tugas dari pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, ya. Dan ini menjadi atensi kita. Kenapa ini terlambat dan ini berlaku? Ini terus terjadi berulang-ulang. Sementara kita sendiri tahu sebenarnya pelaksanaan yang terlambat ini bisa dilakukan percepatan. Bahkan bisa dilakukan lelang dini. Ada beberapa daerah yang baru mulai lelang di bulan April, ada yang bahkan setelah itu, ada yang Agustus, ada yang September. Saya juga pernah bertugas di daerah, mengalami ini, kenapa terlambat. Nah, ini terus. Kemudian keterlambatan belanja yang lain, realisasi belanja yang lain karena perencanaan DED itu di tahun yang sama. Jadi tahun yang sama sehingga kegiatan fisiknya juga mundur kalau DED-nya mundur. Ini yang kemudian Kemudian yang juga masih menjadi penyebab adalah kelambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Ini seringkali bulan-bulan Februari masih ada yang belum selesai, bahkan lebih dari itu. Ini kemudian menyebabkan realisasi belanja juga menjadi tertunda dan juga menyebabkan rendahnya realisasi belanja. Yang lain ini juga yang kadang-kala terjadi dalam penetapan juknis, AK, kalau juknis kemudian ada juklak, ada di juk ops, juk operasional. Nah, ini kemudian yang daerah itu menunggu penetapan ini juga menjadi penyebab. Kemudian yang lain adalah penunjukan langsung itu TL-nya itu penunjukan kegiatan yang penunjukan langsung terlambat. Kenapa terlambat? Ini seringkali disebabkan karena berubahnya lokasi, tidak matangnya perencanaan, kemudian pergeseran lagi, perubahan lagi, sehingga akhir tahun tidak laksana atau dilaksanakannya di akhir tahun. Penyebab yang lain yaitu penagihan kegiatan dilakukan di akhir tahun anggaran, tidak per termin. Sudah lelang lambat, habis itu penagih atau pembayarannya juga tidak per termin, tapi menumpuk di akhir tahun. Yang berikutnya, di slide berikutnya kita bisa lihat ada juga yang keterlambatan ini kekhawatiran, ketakutan berurusan dengan H. Ini juga masih terjadi. Kenapa takut? Ini sering saya sampaikan, takut karena tidak paham. Kalau paham, tidak takut. Karena tahu bahwa yang dilakukan itu sesuai dengan aturan. Maka pentingnya peningkatan kapasitas seperti hari ini, perlunya literasi kita, perlunya kita ada sosialisasi, ada diskusi, ada seminar, ada lokaka, ini penting sekali. Jadi ketakutan ini karena paham, ketakutan ini karena tidak yakin sehingga takut. Yang lain adalah rendahnya realisasi pendapat belanja, realisasi APBD karena keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawab. Kegiatan sudah dilaksanakan, tapi pertanggungjawabannya tidak segera diselesaikan. Ini juga menjadi penyebab. Kemudian yang lain, ini menjadi PR kita, yaitu batasan kapasitas dan kualitas DM di dalam pengelolaan keuangan, termasuk pejabat pengelola keuangan, termasuk pengadaan barang jasa. Nah, inilah yang kita maksimal, perlu diklat, bintek, sertifikasi, gitu ya. Kegiatan literasi seperti ini, diskusi, ini perlu terus kita lakukan agar kualitas sumber daya manusia itu bisa meningkat. Lebih memahami kebijakan, pemahaman secara teknis itu penting. Selain dari sisi juga dari sisi kuantitas juga perlu diperbanyak. Kami selalu mendorong manakala bertemu dengan daerah, bertemu dengan pimpinan daerah, agar masif perlu dilakukan peningkatan kapasitas, perlu dilakukan sertifikasi, perlu dilakukan diklat dan bintek seperti itu. Kemudian penyebab yang
lain adalah kurangnya monitoring evaluasi dari pimpinan daerah, baik dari kepala daerah, wakil kepala daerah, sekdanya, pimpinan OPD-nya, satuan kerjanya yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian pada beberapa daerah ada yang setiap OPD melakukan kegiatan harus izin dulu, harus lapor lagi kepada pimpinan daerah. Nah, dari berbagai penyebab keterlambatan atau penyebab lambatnya realisasi belanja di daerah ini, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama tadi karena terlambatnya penetapan DPA, yaitu harus dilakukan percepatan. Jadi ini juga menyangkut SDM. Jadi manakala APBD sudah ditetapkan, ya harusnya segera DPA-nya disiapkan atau DPA-nya dianti sebelumnya dipersiapkan sambil menunggu penetapan dari APBD itu. Kemudian terkait dengan keterlambatan lelang, nah ini teman-teman semua, Bapak Ibu semua pasti tahu bahwa di daerah itu bisa dilaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa itu dengan pengadaan dini. Pengadaan dini itu kapan bisa dilakukan? Saat kesepakatan KUA PPAS sudah ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Artinya untuk 2026 ini sekarang ini harusnya tahun 2020 yang lalu saat KUA PPAS sudah ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD sudah bisa dilelang. Iya, itu berkisar bulan Agustus, September, gitu ya, tergantung kecepatan daerah. Jadi bisa dilakukan lelang di tahun anggaran sebelumnya. Nah, ini pejabat pengadaan barang dan jasa banyak yang sudah paham. Tapi ada juga yang tidak paham. Ada yang paham tapi tidak berani. Ada yang paham tapi tidak takut, tapi takut. Nah, itu. Jadi ini yang perlu diperkuat nanti. Kemudian yang lain, percepatan belanja atau percepatan realisasi APBD itu bisa dilakukan dengan melalui belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal, toko daring, termasuk juga penggunaan kartu kredit pemerintah. Kemudian yang lain tentu dengan penetapan pejabat pengelola keuangan yang dipercepat setiap tahun harus ditetapkan dan kemudian tidak usah menggunakan tahun anggaran sehingga manakala tahun anggaran sudah terlampaui, sudah selesai, itu bisa dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Kemudian penetapan petunjuk teknis, kemudian Juklak, Jukops tadi juga perlu dipercepat. Kemudian percepatan pelaksanaan DED kalau di waktunya bersamaan dengan kegiatan fisik, karena kegiatan fisik tentu akan ditentukan kecepatan pelaksanaan DED. Kemudian berikutnya pembayaran tagihan pihak ketiga harus disesuaikan dengan termin, tidak di akhir kegiatan atau di akhir tahun. Kemudian yang ketujuh, ya ini yang penting adalah peningkatan kapasitas pengelola aparatur pengelola keuangan daerah, pengelola barang dan jasa. Ini perlu ditingkatkan kapasitasnya, kualitasnya, pemahamannya, termasuk juga kuantitasnya. Berikutnya, termasuk pembentukan tim monitoring evaluasi, ini juga harus melibatkan pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa, termasuk juga pejabat ataupun yang pejabat struktural yang membidangi ini. Kemudian yang bisa dilakukan yang lain adalah pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran di masing-masing OPD atau unit kerja. Perlu juga percepatan penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Kemudian penyederhanaan bentuk kontrak dan bukti pertanggungjawaban, pengadaan barang dan jasa dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Kemudian kita melibatkan APIP untuk melakukan review terhadap dokumen perencanaan keuangan untuk bisa lebih meyakinkan lagi dan juga bisa melakukan pendampingan dan juga kita bisa berkonsultasi dengan APH, dengan kemudian termasuk kalau ragu-ragu dengan LKPP. Waktu saya bertugas di Papua, waktu itu saya telepon Pak Sestama, saya telepon Bu Diputi, saya telepon Pak Diputi untuk melakukan pendampingan pengadaan barang dan jasa yang ada di Papua untuk bisa meyakinkan pejabat pengadaan barang dan jasa di Papua bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini juga bisa dilakukan pendampingan-pendampingan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, kemudian terkait dengan realisasi belanja dan pendapatan,
termasuk tadi penyebabnya kenapa realisasi belanja ini rendah, karena diantaranya adalah keterbatasan SDM, kemudian keterlambatan lelang, kemudian juga keterlambatan dalam penetapan DPA, dan juga lain-lainnya tadi. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama, menjadi komitmen kita bersama untuk memperbaiki keadaan ini, sehingga kami memberikan apresiasi kepada LKPP yang di awal tahun sudah melakukan kegiatan ini, sehingga ini bisa menjadi pedoman, menjadi penyemangat, menjadi motivasi bagi teman-teman semua untuk memaksimalkan pelaksanaan anggaran, baik pendapatan maupun belanja, dan juga mempercepat realisasi. Jadi tugasnya teman-teman yang berada di korpsnya pengadaan barang dan jasa ini bukan hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan saja, tetapi juga bisa menjadi konsultan, bisa menjadi tempat bertanya. Dan juga teman-teman, Bapak Ibu semua juga bisa memberikan masukan saran kepada pimpinan daerah maupun pimpinan OPD terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pemahaman, kemudian pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa ini termasuk langka. Maka bersyukurlah Bapak Ibu semua yang bisa memahami, menjadi bagian dari profesi atau bagian dari pegawai atau pejabat yang memahami pengadaan barang dan jasa. Ini perlu dipertahankan. Jadi pemahaman, kemudian pengetahuan kita terhadap pengadaan barang dan jasa ini penting, baik Bapak Ibu ini saat ini sebagai pejabat fungsional, bahkan nanti kalau Bapak Ibu menjadi pejabat struktural, baik mulai dari tingkat 4, pejabat eselon 4, kalau dulu disebut eselon ya, sampai dengan pejabat eselon 1. Kalau Bapak Ibu memahami ini, maka Bapak Ibu bertugas dimanapun, Bapak Ibu akan yakin, kemudian bisa mengarahkan kepada anak buahnya, karena memang paham. Berbeda kalau pemimpin tidak tahu bagaimana mau mengarahkan anak buahnya. Bisa juga memberikan penguatan, bisa memberi motivasi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan itu bisa lebih maksimal lagi. Dan yakinlah bahwa kompetensi yang Bapak Ibu miliki, keterampilan, penguasaan terhadap regulasi, penguasaan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, ini juga akan ikut menentukan karir di masa yang akan datang. Karena keterbatasan masih sedikitnya, masih banyaknya kekurangan di bidang pengadaan barang dan jasa. Hal lain yang perlu saya sampaikan, dan untuk melengkapi pertemuan kita hari ini yang bagian terakhir yang bisa saya sampaikan sebagai bonus, yaitu terkait dengan bagaimana pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Ada alternatif-alternatif pembiayaan yang bisa dilakukan, karena saat ini hampir semua daerah merasakan kekurangan anggaran, merasa bahwa anggarannya tidak cukup. Oleh karena itu, daerah perlu kreatif, perlu inovatif. Bapak Ibu di jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa juga ikut bersama-sama mempunyai tanggung jawab agar pendapatan kita maksimal, tetapi belanja juga bisa tinggi. Nah, dua-duanya, baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja. Tadi Pak Sestama juga sudah menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa juga berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan daerah ini bisa bersumber dari APBD, bisa bersumber dari APBN. APBN itu biasanya, bukan biasanya ya, antara lain adalah bersumber dari dana transfer. Dana transfer itu berarti bersumber dari dana pemerintah, kemudian ditransfer ke APBD, menjadi APBD. Itu yang perlu dioptimalkan. Nah, dana transfer ini ada di AU, ada di AK, kemudian ada DBH, ada dana desa, kalau di Papua itu ada dana otsus, ada DTI, ada dana keistimewaan kalau di Jogja, nah itu adalah dana-dana transfer, termasuk dana insentif daerah atau insentif fiskal. Nah, ini antara lain dana transfer itu. Ini perlu dimaksimalkan. Nah, untuk memaksimalkan dana transfer ini yang paling utama adalah updating data, memperbaiki data, kemudian
kita melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait. Karena sebagian besar dalam penetapan dana transfer itu bersumber dari data. Maka updating data sejak awal seperti ini perlu dilakukan, apalagi untuk DAU, nanti akan segera ditetapkan di pertengahan tahun, dibahas, maka sampai April perlu dilakukan update data, perlu diperbaiki datanya. Kemudian yang lain, DAK juga dari data, DBH juga data, ada beberapa daerah yang DBH CHT-nya itu juga ada, ini datanya perlu disamakan. Masuk DBH terkait dengan perkebunan. Nah, yang lain tadi di dana transfer ini ada insentif fiskal. Kalau insentif fiskal ini sumbernya adalah prestasi, jadi kinerja. Jadi daerah-daerah yang berkinerja baik akan diberikan penghargaan dan akan diberikan dana insentif atau insentif fiskal. Kementerian Dalam Negeri di tahun ini menganggarkan 1 triliun untuk insentif fiskal ini. Jadi kalau daerah-daerah yang berprestasi kinerjanya bagus bisa diberikan penghargaan dan bisa diberikan dana ini. Dana 5 miliar, bisa 7 miliar, bisa 10 miliar. Beberapa waktu lalu kita sering mendengar ada daerah mendapatkan insentif fiskal dalam misalnya penanganan stunting, kemudian penanganan kemiskinan ekstrim gitu ya. Nah, nanti di Kemendagri juga akan ditetapkan beberapa indikator kinerja yang bisa mendapatkan insentif fiskal. Kalau 1 triliun, kemudian kalau provinsi nanti bisa diberikan penghargaan per kategori itu 3 daerah, kemudian kota karena jumlahnya lebih banyak daripada provinsi berarti bisa diberikan 5 daerah, kemudian 3 daerah, 3, 5 untuk kota, 10 untuk kabupaten, maka dengan 1 triliun nanti Kementerian bisa memberikan insentif fiskal untuk sekitar 22 kategori. Kalau satu daerah dapat 1 miliar, kali 22 berarti bisa dapat 100 miliar. Ini lumayan juga. Ini insentif fiskal, ini yang dana transfer. Nah, dana lain ya untuk pembiayaan pemerintah daerah itu bersumber dari APBD. APBD tadi bisa dari dana transfer tadi, bisa dari PAD. PAD itu ada pajak, ada retribusi, kemudian ada hasil dari pengelolaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Nah, dalam menilai pendapatan asli daerah itu ada 5 cara. Ada yang disebut dengan intensifikasi, intensifkan sumber yang ada berarti dimaksimalkan, dioptimalkan di situ. Kemudian dengan cara ekstensifikasi berarti memperluas sumber-sumber pendapatan yang belum digali. Kemudian yang ketiga itu dengan cara peningkatan kapasitas sumber daya manusianya, inilah yang penting gitu ya. Dalam penagihan, penilaian, untuk pengadaan barang dan jasa, ini penting yang ketiga ini, peningkatan SDM. Karena kalau SDM-nya bagus, tentu daerah itu bisa maju. Banyak negara yang tidak punya sumber daya alam, tapi SDM-nya bagus, dia bisa maju. Daerah yang SDM-nya bagus juga bisa maju, walaupun tidak punya kekayaan alam. Kemudian dalam rangka peningkatan PAD yang keempat, yaitu dengan cara digitalisasi, elektronifikasi. Penerapan SPB, sistem pemerintahan berbasis elektronik, itu juga bisa dilakukan. Peningkatan PAD yang kelima yaitu dengan cara melakukan inovasi, melakukan terobosan. Ya, lompatan-lompatan itu bisa kita cek dengan cara dengan melakukan inovasi-inovasi. Inovasi di berbagai bidang. Inovasi itu bisa menciptakan inovasi baru, bisa juga kita mau meniru inovasi yang sudah dilakukan daerah lain, tetapi disesuaikan dengan kondisi daerah kita. Atau kita kenal dengan ATM, amati tiru ATM, amati tiru modifikasi. Nah, itu. Nah, sumber yang lain dalam pembiayaan pembiayaan daerah atau dalam pembangunan di daerah atau APBD itu bisa memanfaatkan barang milik daerah. Aset-aset daerah itu bisa disewakan, bisa dijual belikan, bisa dikerjasamakan. Ini banyak sekali peluangnya. Bisa juga dengan pinjaman daerah. Pinjaman daerah ini juga merupakan ruang untuk menjadi sumber pembiayaan untuk pemerintah daerah. Bisa obligasi, bisa sukuk pinjaman ini. Kemudian bisa juga BUMD. Jadi mengoptimalkan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. BUMD ini selama ini masih banyak yang rugi. Ini perlu diperbaiki. SDM-nya perlu juga diperbaiki. Kalau yang belum punya bisa dibuat. Selain BUMD juga ada BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi BLUD ini seperti rumah sakit, puskesmas, SMK. Nah, itu
bisa dioptimalkan. Kalau BLUD ini bisa maksimal, maka dia bisa membiayai diri sendiri sehingga bisa mengurangi beban APBD. Bahkan juga bisa menambah pendapatan asli daerah. BUMD sudah, barang milik daerah sudah, BLUD sudah, pinjaman obligasi sukuk sudah. Kemudian yang berikutnya yang bisa dilakukan KPDBU, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Nah, di dalam kerjasama juga ada pengadaan barang dan jasa. Ini pejabat pengadaan barang dan jasa juga harus tahu bagaimana cara melakukan pengadaan barang dan jasa kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha. Ini kerjasama ini sekarang banyak dilakukan oleh daerah, jadi pembiayaannya dari pihak lain, dari badan usaha, dan bersama-sama dengan pemerintah daerah, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh daerah. Banyak ini Kabupaten Madiun itu sukses di KPDBU di bidang pengadaan ataupun di bidang penerangan jalan. Kemudian sumber yang lain, yang alternatif yang lain adalah CSR. Nah, CSR ini tentu pengadaan barang dan jasanya, CSR itu menerima uang, kalau masuknya uang tentu harus ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tapi kalau CSR ini dari swasta dan kemudian menerima barang, tentu diserahkan dengan mekanisme dari perusahaan masing-masing. Nah, ini beberapa alternatif pembiayaan yang dalamnya itu juga ada terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua dan mari kita terus semangat untuk meningkatkan kapasitas kita, meningkatkan pemahaman kita, meningkatkan pengetahuan kita. Yakinlah apabila kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai kapasitas, maka kita sendiri yang akan menerima manfaatnya. Insya Allah karir Bapak Ibu dan teman-teman semua juga akan mendapatkan karir yang bagus, mendapatkan kepercayaan yang baik, dan juga diberikan rezeki yang berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fatoni. Terima kasih atas paparannya. Alhamdulillah tadi sudah dipaparkan dengan sangat komprehensif gitu Bapak Ibu ya terkait dengan struktur APBD, kemudian pergeseran dan perubahan APBD, terkait dengan belanja tidak terduga seperti itu ya Bapak ya, kriterianya seperti apa gitu ya tadi ya, keadaan darurat dan juga keperluan mendesak. Selanjutnya tadi juga disampaikan terkait dengan persentase realisasi APBN ya Bapak Ibu ya tahun 2025. Provinsi dan kabupaten mana saja nih yang ternyata persentasenya terbesar begitu Bapak Ibu ya terkait dengan baik itu dari pendapatan maupun untuk belanjanya seperti itu. Yang ternyata juga gapnya cukup besar itu ada di mana saja tadi juga sudah disampaikan. Kemudian juga tadi disampaikan terkait dengan percepatan PBJ di daerah seperti apa, kemudian solusinya begitu Bapak Ibu ya untuk melakukan percepatan dan juga alternatif pembiayaan begitu Bapak Ibu ya tadi disampaikan oleh Pak Fatoni bahwa memang perlu daerah ini Pemda ini membuka ruang-ruang gitu Bapak ya untuk melakukan pembiayaan daerah seperti itu. Tentunya hal ini membuka cakrawala baru begitu Bapak Ibu ya bagi kita semua. Baik, setelah ini